Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Termasuk dari 96 masih uslub nahwu ya. Masih tentang uslub nahwu yaitu uslubul madhi wadzam, uslub tentang memuji dan mencela. Uslubul madhi wadzam minal asali bil mustamalati fil madhi wadzam uslubun ni'ma wa bi'sa. Termasuk uslub yang digunakan untuk memuji dan mencela adalah uslub dengan ni'ma dan bi'sa. Misalnya contohnya ni'mal fatihu amrun bi'sal qawlu syahadatu zur. Contoh yang pertama, sebaik-baik penakluk adalah amr, sejelek-jelek perkataan adalah persaksian dusta. Wa yatakawanu hadzal uslub min salasati arkan wa hiya, dan uslub ini tersusun dari 3 rukun, yaitu yang pertama fi'il ya, yaitu ni'ma atau bi'sa. Yang kedua al-fa'il, al-fatihu awil qawlu fil misalaini sabiqain. Pelakunya itu pokoknya dia isi marfu setelahnya ya. Kalau di contoh pertama al-fatih, yang kedua al-qaul. Al-maksus bil madhi awil dam. Nah ini yang dipuji intinya gitu ya, yang dipuji atau yang dicela, yaitu amr atau syahadatu zur pada contoh di atas. Wa fi mayali sarhun mujazun likulli ruknin min arkani uslubil madhi awil dam. Nah berikut ini sarah ringkasnya ya, untuk masing-masingnya. Itu masing-masing uslub madah atau uslub dam. Yang pertama al-fi'lu ni'ma wa bi'sa. Penjelasan tentang fi'ilnya ya, ni'ma atau bi'sa. Ni'ma fi'lun jamidun, yaitu fi'il jamid. Jadi jamid lawannya yang mutasarrif ya. Aila ya'ti minhu mudhari'un wala amrun, tidak ada mudhari' dan amrnya. Jadi fi'il jamid itu ada 3 bagian, ada jenis ya. Yang paling banyak itu dia madi saja, tidak ada mudhari', tidak ada amr. Ada lagi nanti yang cuman amr saja, misalnya ta'alam ya, ta'alam. Itu tidak ada mudhari' sama madinya. Ta'alam yang maknanya i'lam. Kemudian ada juga yang mudhari' saja, tidak ada madi sama amarnya, seperti yanbagi ya, yanbagi. Wa wadalun alal madhi, ni'ma ini menunjukkan kepada pujian. Nah ini kalau diartikan itu dia itu pujian seperti ta'ajub gitu ya, seperti kekaguman. Jadi termasuk insaiyah dia, bukan khobariyah tapi insaiyah. Bisa fi'lun jamidun yadul al-dzam. Bisa ini lawannya ya, dia fi'il jamid juga sama dan menunjukkan kepada celaan. Wa ni'ma wa bisa la talhaquhuma isyaratul adadi wa yajuzu ta'nisuhuma. Ni'ma dan bisa ini tidak dilekati dengan isyarat bilangan, maksudnya dia kalau untuk musanna atau jamak itu tetap sama ni'ma gitu ya. Dan boleh dimuannaskan, maksudnya kalau filenya muannas hakiki ya, itu tidak wajib memakai tak ta'nis, tidak seperti keumuman fi'il yang wajib. Khusus ni'ma dan bisa dia boleh, walaupun lebih fasihnya itu pakai ya. Tapi tidak pakai juga tidak mengapa, walaupun dia itu hakiki dan ketemu langsung. Misalnya contohnya ni'mat sifatu hubbul waton atau ni'matis sifatu hubbul waton. Nah ini contoh yang filenya muannas, cuma di sini muannasnya bukan hakiki ya. Jadi dia boleh ni'ma atau nikmat. Sebaik-baik sifat adalah mencintai tanah air. Ini terlalu nasionalisme ya. Harusnya nikmat sifat itu ya cari yang lebih islami gitu. Fa'ilun ni'ma wa bisa, yang kedua, rukun kedua adalah fa'ilnya ya, fa'ilnya ni'ma dan bisa.
Fa'ilun ni'ma wa bi'sa lahu arba'u halatin, ada 4 keadaan. Pertama, yakuna muqtarinan bi'al, dia diiringi dengan al. Misalnya contohnya ni'mar rajulu as-sani'ul mujiddu, sebaik lelaki adalah yang berkreasi, dan al-mujid yang serius atau bersungguh-sungguh. Ar-rajulu fa'ilun li ni'ma marfu'un bi dhammah. Kemudian bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Di sini ada al-ismu ya, bi'sal ismu ya. Al-ismunya fa'ilnya bagi bi'sa marfu'un bi dhammah. Ini nukil ayat ya. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna mudhofan ilal muqtarini bi'al, dimudhofkan kepada isim yang beriringan dengan al. Jadi dia mudhof ilaihnya yang ada alnya. Misalnya lainnya bi'sa masirul asyrori as-sujunu. Jelek-jelek tempat kembalinya kejelekan adalah penjara ya, as-sujun penjara, atau jamak ya, sujun penjara. Masir di situ fa'ilun li bi'sa marfun bi dhamma li'annahu mudhof ila ismin muqtarinin bi'al. Ya dia bisa menjadi fa'il karena dimudhofkan kepada isim yang ada alnya. Yang jim yang ketiga, an yakuna dhamiran mumayyazan binakiratin. Nah, boleh dia berupa dhamir ya, tapi syaratnya harus ada tamyiznya ya. Diberi tamyiz dengan isim nakirah. Misalnya contohnya ni'ma khuluqan al-amanatu. Sebaik-baik akhlak adalah amanah. Failnya dhamir mustatir takdiruhu huwa ya. Khuluqan tamyiz mansub bil fathah. Nah, di sini berarti ada dhamir mustatir pada ni'ma itu. Nah, ini nanti diperselisihkan apakah boleh disebutkan tamyiznya nanti. Kalau ada fa'il, apakah tamyiznya boleh disebutkan? Disebutkan dua-duanya gitu ya, mumayyaz sama tamyiznya. An yakuna isman mausulan ma auman. Yang keempat terakhir adalah isim mausul. Sebenarnya ini semua isim mausul ini termasuk yang al tadi ya. Kalau dia ada alif lamnya itu masuk ke yang ba berarti. Misalnya alladzi, allati itu bisa juga. Dan yang di sini yang dikhususkan ma sama man. Ini dijadikan bab tersendiri dia. Misalnya contohnya bi sama taf'alus sariqah. Jelek-jelek apa yang kau lakukan adalah mencuri. Nah, di situ ma-nya isim mausul ya, mabni ala sukun fi mali rafin fa'ilun li bi'sa. Fa'ilnya bi'sa, kemudian taf'alu berarti sila mausul, asariqatu mubtada'nya ya. Maksudnya. Nah, ini sebenarnya ada 3 keadaan ya kalau ada ma setelah ni'ma atau bi'sa. Itu ada yang dia kosong gitu ya. Tapi bacanya jadi ni'imma. Nah, kalau seperti itu dia berarti ma-nya bukan isim mausul. Nanti diperselisihkan bagaimana i'rabnya. Yang kedua, setelahnya itu isim mufrad bukan jumlah. Kalau di sini kan jumlah. Misalnya ni'imma huwa umpamanya. Nah, itu berarti bukan isim mausul juga. Nah, kalau yang ketiga baru yang seperti ini. Setelahnya itu jumlah atau sibuk jumlah. Berarti itu yang paling sederhana, yang paling gampang, ma-nya isim mausul. Yang ketiga al-maksus bil madhi aw dzam, rukun yang ketiga yang terakhir. Maksusnya yang dipuji atau yang dicela. Al-maksus bil madhi aw dzam wal ismul ladzi qusida madhu aw zammuhu. Al-maksus bil madhi aw dzam
yang dikhususkan dengan pujian atau celaan adalah isim yang diniatkan untuk dipuji atau dicela. Wa yu'rabu daiman mubtada'an, dan di'rab selalu sebagai mubtada. Wal jumlatu min fi'il madhi awil dzam wa fa'ilihi khobaruhu. Kemudian jumlah dari fi'il pujian atau celaannya ini beserta fa'ilnya sebagai khobarnya. Berarti khobarnya berupa jumlah fi'liyah muqaddam dia ya, dikedepankan. Misal contohnya nikmas sodiku alkitabu, sebaik-baik teman adalah kitab. Nah di situ nikmanya fiil, asodik fa'il, alkitab, mubtada marfu bi dhammah. Wa jumlatu minal fi'li nikma wal fa'ili asodiku fi mali rafin khobarun muqaddam. Ini berarti mubtadanya muakhir, khobarnya muqaddam. Wa yajuzu an yataqaddama maksus al-fi'la, boleh juga maksusnya ini di depan fi'ilnya. Misalnya contohnya yang tadi ya, nikmas sodiku alkitabu dirubah jadi alkitabu nikmas sodiku. Cuman dia lebih familiar atau lebih bagusnya itu di belakang ya. Tapi boleh juga di depan. Wa hina idzin yu'rabu mubtada'an wal jumlatu ba'dahu khabarun lahu. Dan ketika itu dia di-i'rab sebagai mubtada sama ya sebenarnya, seperti tadi. Kemudian jumlah setelahnya khobar. Cuma di sini nggak ada muskilahnya ya, dari sisi mengedepankan dan mengakhirkannya. Walahudha catatan tustamalu habbada. Nah ini ada fi'il lain yang sama artinya ya, yaitu habbada. Ini bisa digunakan lil madahi kanikma, memuji, untuk memuji seperti nikmat. Wala habbada, kemudian yang mencela pakai tambahan la di depannya, la habbada. Lidzam kabisa, untuk mencela seperti bisa. Wal fa'ilu fihima za wal maksusu fihima yu'rabu mubtada'an. Kemudian fa'ilnya za ya, jadi dia za-nya ini bukan fi'il tapi dia isim ya, cuman tulisannya disambung, biasanya kan dipisah ya, tapi ini disambung. Dia sebagai fa'ilnya. Kemudian maksud setelahnya sama seperti tadi, dia sebagai mubtada. Misalnya contohnya la habbadan nifaku, sejelek, betapa jeleknya kemunafikan. Jadi bisa kita artikan seperti ta'ajub gitu ya, tidak harus diartikan sebaik-baik atau sejelek-jelek. Lanya harfun nafyin, habba fi'lun madin jamid, za ismu isyaratin mabniun fi mali rafin fa'il, an-nifaq al-maksus bidzam mubtada marfu, wal jumlatu minal fi'li habba wal fa'ili za fi mali rafin khobarun muqaddam. Nah untuk tambahan ya, untuk nikma itu apa dia wazannya, kan dia fi'il pasti ada wazannya. Kalau di al-usul fi nahwi Ibnu Sarraj itu mengatakan wazannya seperti syahida ya, fa'ila dia. Fa'ila berarti asalnya naima dan ba'isa ya. Nah kemudian dia karena di tengahnya ada huruf halak ya, dia dikasrohkan, kemudian huruf halaknya disukun, jadinya nikma dan bisa. Dan ini kalau di kitab lain misalnya di Syaraqatun Nada diperselisihkan apakah dia itu isim atau fi'il ya. Tapi lebih rojihnya dia fi'il karena bisa ketemu taknis ya, ta'nis sakinah. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.